Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat rahayu. Salam sejahtera. Salam hormat untuk semuanya. Salam silaturahmi. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat Gunung Sangkur Channel malam ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelumnya saya mohon maaf dalam pembuatan konten ini apabila banyak kekurangan. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari perkataan, sikap, ataupun dalam pemaparan hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya semua kesalahan, kekurangan yang timbul akibat pembuatan konten ini adalah dari kelaifan, dari kekurangan, dari kebodohan saya pribadi, karena dalam pembuatan konten ini ataupun pemaparan ini saya pribadi terus terang saja kurang dari segala hal, dari perbendaharaan kata, dari akhlak, kemudian terutama dari keilmuan yang akan sedikit saya kupas di sini. Sahabat-sahabat Gunung Sangkur Channel yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelumnya saya ucapkan selamat beraktivitas yang masih beraktivitas. Selamat beristirahat yang sudah beristirahat pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan semua aktivitas bisa dilaksanakan dengan baik, sebaik-baiknya, dengan hasil yang memuaskan. Kemudian yang sudah beristirahat, mudah-mudahan bisa beristirahat dengan nikmat, dengan tenang, rehat dengan sempurna, sehingga bisa melaksanakan besok aktivitas kembali dalam keadaan tubuh yang segar, pikiran yang tenang, hati yang sehat. Tentunya itu harapan kita semua. Sahabat-sahabat yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, selanjutnya saya ucapkan salam silaturahmi untuk semua sahabat di seluruh Nusantara, mulai dari Sabang sebelah barat sampai Merauke sebelah timur. Salam santun, salam rahayu dari saya, Gunung Sangkur Channel, yang berdomisili di Banjar Patroman. Banjar Patroman itu salah satu kota kecil yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tepatnya kota Banjar Patroman ini tepatnya di ujung timur dari Provinsi Jawa Barat, yakni perbatasan antara Jawa Barat sebelah timur dan Jawa Tengah sebelah barat. Jadi Banjar Patroman ini berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tentunya oleh karena itu bahasa pun mempengaruhi, karena sebagian dari masyarakat Jawa Barat, khususnya di ujung timur Jawa Barat, kota Banjar, itu sangat bersentuhan erat dengan Provinsi Jawa Tengah.
Oleh karena itu bahasa pun terasa campur aduk ya. Ada bahasa Sundanya, ada bahasa Jawanya, kemudian bahasa Sundanya juga kasar, bahasa Jawanya juga kurang sempurna. Oleh karena itu saya pribadi mohon maaf kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat Gunung Sangkurcena, mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang kurang dari kami. Sahabat-sahabat yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, memperkenalkan sedikit. Di Jawa Barat ini ada sebuah lokasi, tempat di mana tempat itu sangat berkaitan erat dengan sejarah, terutama sejarah kerajaan Galuh dan kerajaan Pajajaran, di mana salah satunya adalah adanya Raja Pajajaran yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja ini terkenal dengan julukan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, di mana beliau ini salah satu tokoh atau raja yang dikenal di zamannya, yang mempunyai sikap yang bijaksana terhadap rakyat-rakyatnya. Sikap yang bijaksana, kemudian memimpin kenegaraan dengan adil, yang dirasakan oleh seluruh rakyat di Tatar Sunda. Kemudian seperti yang kita ketahui di dalam sejarah bahwasanya beliau adalah salah satu raja yang linuhung. Linuhung itu dalam bahasa Sunda artinya tinggi keilmuan, baik secara zahir maupun batin. Jadi Prabu Siliwangi ini adalah sosok yang bijaksana, kemudian sosok yang berbudi luhur, kemudian sosok yang tinggi keilmuannya, baik dari ke segi dohir, ilmu dohir dan ilmu batin. Itu yang bisa dihimpun oleh kami dari Gunung Sangkurcena berkaitan dengan legenda, berkaitan dengan sejarah kerajaan Pajajaran, yang mana salah satu pemimpinnya, rajanya adalah bergelar Sri Baduga Maharaja, yakni Prabu Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan teritorial wilayah suku Sunda, kemudian tidak akan membedah masalah tentang sejarah Sunda itu sendiri. Namun kali ini karena mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya, karena saya khususnya orang Sunda sangat mencintai sejarah, sangat mencintai budaya, sangat mencintai peninggalan leluhur, terutama leluhur dari kerajaan-kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi dan yang lainnya. Tentunya sudah sepatutnya, sepantasnya kami, istilah Sundanya itu nggak memulai atau mupusti atau menjaga dengan baik apa yang menjadi peninggalan beliau, apa yang menjadi sejarah bagi suku Sunda. Ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk jumawa, atau bukan untuk mempertontonkan, bukan untuk memperlihatkan hal-hal yang lebih, bukan untuk membanding-bandingkan, bukan. Tapi ini sebagai ibroh, sebagai bahan pembelajaran bagi kami, betapa orang-orang terdahulu itu sangat mencintai kami, rakyatnya, dengan
salah satu peninggalannya, di mana peninggalannya itu bisa dirasakan, bisa dilihat, kemudian bisa dibuktikan dengan gamblang, sehingga kami merasa bangga, merasa yakin bahwa peninggalan itu adalah merupakan bukti kasih sayang dari leluhur kami, terutama dari kerajaan-kerajaan Sunda, raja-raja Sunda ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit memperlihatkan salah satu bentuk peninggalan di mana di dalam sejarah sudah diketahui, sudah diyakini, sudah menjadi mafhum oleh semuanya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, di seluruh rakyat Nusantara, seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bahwasannya di Sunda ini ada sebuah kerajaan, yang Kerajaan Pajajaran, yang mana rajanya ini adalah diberi gelar Sri Badugama ya raja, mempunyai gelar Sri Badugama Raja atau Prabu Siliwangi. Dan dikenal juga dalam sejarah bahwasanya beliau ini ketika terjadi di dalam sejarah itu terjadi apa ya, kalau istilah Sundanya itu diajak oleh cucunya yang bernama Prabu Kian Santang. Ini kalau kurang pas mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena bukan maksud untuk mengupas sejarahnya, tetapi akan memperlihatkan peninggalan beliau dengan kejadian itu. Nah, kemudian Prabu Siliwangi ini dikenal di masyarakat Sunda bahwasanya beliau itu tidak meninggal dunia, tapi beliau ngahiang, disebutnya itu ngahiang. Ngahiang itu melebur diri dengan alam, dalam artian beliau itu menghilang, melebur dengan alam. Salah satu buktinya bahwasanya beliau ngahiang adalah ketika beliau melakukan hal itu, ketika beliau bersama para penggawa ya, para abdi dalamnya, kemudian para prajuritnya ikut ngahiang, beliau mempunyai bukti fisik. Bukti fisiknya itu ketika beliau hendak menghilang, beliau tuh sambil memegang salah satu pohon, di mana orang di wilayah Tatar Sunda ini, orang-orang Sunda khususnya yang ada di seluruh Nusantara, sebagian besar tahu tentang pohon itu. Namun ada pula yang belum mengenal tentang pohon itu, padahal pohon tersebut merupakan salah satu bukti sejarah tentang keberadaan Raja Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi atau Sri Badugama Raja. Nah, ketika beliau menghilang itu, kembali lagi ke pokok permasalahan, ketika beliau menghilang, ngahiang, yang disebutnya ngahiang kalau di Sunda, ngahiang, beliau sambil memegang satu buah pohon, pohon itu bernama Kabuat. Nah, menghilangnya ngahiang itu tepatnya di daerah Garut. Garut itu ada salah satu kabupaten ya, Kabupaten Garut kalau sekarang, Kabupaten Garut yang ada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Leuweung. Leuweung itu hutan sancang, Leuweung Sancang disebutnya, Leuweung Sancang, hutan sancang, di mana sampai sekarang pun situs tersebut sangat-sangat dijaga, terutama pohon-pohon yang berkaitan dengan sejarah ngahiangnya Prabu Siliwangi, yakni pohon Kabuat itu sendiri. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman, khususnya teman-teman dari Tatar Sunda yang belum mengenal, karena setelah cross check ke lapangan ternyata banyak rekan-rekan yang belum tahu, teman-teman orang-orang Sunda sendiri belum tahu tentang kayu Kabuat itu seperti apa. Padahal di dalam sejarah sangat tercatat, sedangkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai
salah satunya tidak melupakan sejarahnya. Nah, ini akan memperlihatkan karena kebetulan saya sendiri diperkenankan salah satunya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki jenis pohon itu sendiri. Namun bentuknya sudah tidak berbentuk pohon lagi, tetapi merupakan sebuah tongkat dari kayu kabua itu sendiri. Nah, kabua itu dari semenjak Raja Sunda Prabu Siliwangi Monai yang sampai sekarang pun masih ada, tepatnya di kota Garut, Sancang, daerah Sancang. Namun di dalam versi lain juga ada bahwasanya Sancang itu terbagi dua. Ada Sancang Garut di daerah Garut, Jawa Barat sebelah barat. Kemudian ada Sancang Cijulang. Sancang Cijulang itu daerah Sancang, namanya Sancang, sama seperti Garut. Sancang tapi berada di daerah selatan, pinggiran laut selatan ya. Kalau di Garut itu di laut Sancang, hutan Sancang. Kalau di Cijulang juga ada Sancang, disebutnya Sancang Cijulang, tepatnya di Kabupaten Ciamis dulu ya, Kabupaten Ciamis. Sancang sekarang mungkin Pangandaran, maksudnya ke Kabupaten Pangandaran. Nah, di situ ada juga jenis kabua itu juga sama, ada bukti sejarah tentang Prabu Siliwangi. Baik teman-teman semuanya, ini saya akan memperlihatkan salah satu bentuk fisik, bukti fisik tentang kayu kabua itu sendiri. Mudah-mudahan teman-teman yang belum sama sekali, ini teman-teman orang-orang Sunda terutama ya, mohon maaf yang lain, teman-teman orang Sunda juga mohon maaf barangkali bukan saya jumpa, tetapi sebagai imbro bahwasanya kita mempunyai leluhur dengan bukti fisik yang bisa dilihat sampai sekarang gitu. Nah, kayunya ini kayu kabua seperti ini. Nah, ini kayu kabua sengaja dibuat kurang lebih panjangnya 120 cm ya, karena ini didesain untuk apabila di kemudian hari bisa untuk dipakai tongkat jalan, bukan untuk apa-apa ya, bukan untuk diputuskan, tapi untuk jalannya. Nah, ini kayunya ini kayu kabua. Di dalam sejarah bahwasanya Prabu Siliwangi ketika ngayang ini memegang kayu berjenis ini, bukan kayu yang ini, bukan, tapi kayu berjenis ini, namanya kayu kabua. Ini kabua itu ada dua, satu kabua putih, kalau di Sunda disebut kabua bodas ini, kabua bodas. Kemudian yang kedua ada kabua merah, kabua berem disebut. Nah, ini jenisnya seperti ini. Ini kabuanya kabua merah, kayu kabua ini sama 120 cm. Ini bukan untuk apa-apa, ini karena kami mencintai sejarah, bukan apa-apa, mencintai leluhur kami. Nah, ini tidak ada apa-apanya, ini hanya sebatas bukti fisik saja buat rekan-rekan semuanya, khususnya orang Sunda di seluruh Nusantara. Buat teman-teman juga, ini merupakan sebuah imbro bahwasanya kita masih bisa melihat bukti fisik dari salah satu bukti fisik dari leluhur kita sendiri. Kalau teman-teman mau lihat secara detail atau ingin lebih tahu secara detail, lebih spesifik lagi, bisa teman-teman searching di Google ya, searching dengan kata kuncinya kayu kabua. Nah, di situ aja banyak keterangan tentang kayu kabua ini. Alhamdulillah teman-teman, kita karena dengan media sosial ini bisa lebih luas, jangkauannya lebih jauh. Alhamdulillah bisa sedikit, barangkali ada yang belum tahu tentang jenis kayu ini. Ada untuk perbendaharaan, bukan untuk apa-apa, bukan untuk jumawa dan lain sebagainya. Ini hanyalah sebagai tambahan perbendaharaan, khususnya buat saya sendiri yang lain, yang lemah, yang kurang dari segala apapun.
Mudah-mudahan ini sebagai bukti cinta kami kepada negeri, salah satunya dengan menjaga situs, menjaga budaya, menjaga peninggalan leluhur. Nah, mudah-mudahan dengan penayangan ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk teman-teman semua yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh Nusantara. Dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menggugah rasa nasionalisme, kemudian rasa mencintai sejarah, kemudian rasa memiliki sejarah itu sendiri. Itu saja tujuan dari pembuatan konten ini. Mudah-mudahan pembuatan konten ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk semua yang menonton, yang menyimak, yang ikut memperhatikan. Tetapi sebelum itu jangan lupa, sebagai salam silaturahmi kita, jangan lupa di subscribe ya, subscribe, like, dan komen. Oke, di Gunung Sangkur Channel. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan, bisa berkelanjutan, bisa bersilaturahmi baik secara jauh ataupun nanti bisa bertemu kapanpun dimanapun dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan penyampaian ini, pemaparan ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Terakhir saya sampaikan salam santun, salam rahayu, salam keberhasilan untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kekuatan, diberikan keberhasilan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk semuanya teman-teman, sahabat-sahabat Gunung Sangkur Channel yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan kekurangan. Salam santun, salam rahayu dari Tatar Sunda, Galuh Pakuan Pajajaran. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.